Kalau udah melewati maghrib, Iya, maksimal maghrib. maksimal maghrib itu udah ada larangannya dari Atasan. zaman dulu lah ya. Udah banyak lah kejadian di situ. Cuman ya yang namanya orang kebelet kan ya, dia jadi maksain ke situ, ke WC tersebut di gudang. Si Rara ini diganggu mas, katanya nih. Pertama diliatin sosok itu yang kemungkinan sosoknya nih sama nih yang kayak ganggu Rijal. Kuntilanak. Iya, kuntilanak. Dia diliatin seperti itu. Dia lari mas, lari ke orang-orang nih, bilang tuh teh di situ sambil nangis dia kan. Ya namanya cewek ya, ditakutin kan pasti nangis. Tuh udah, terus pulang mas. Singkat cerita kan gudang tutupnya ini kan jam maghrib. Iya. Baru bisa pulang gitu kan. Pulang kan gue lagi ini, kebetulan lagi libur nih, gue sama si Dadang nggak berangkat. Gue lagi di kosan, itu si Rara pulang sama Selfie. Biasanya tuh anak-anak dua itu mas, yang cewek sumeh, bahasa Jawanya sumeh lah ya, kayak sapa-sapaan gitu. Mas, Basa-basi. iya basa-basi. Pas hari itu juga cuma Selfie doang mas yang nyapa. Si Rara yang biasanya periang gitu kan ya, suka bercanda anaknya gitu, enggak, malah dia diem. Cuman ya saya sih ngeliatnya ya emang dia kan habis nangis ya kan. Habis nangis dia masuk ke kamar dengan nada pintu itu digubrak mas, dar gitu, pintu kos-kosan. Si Selfie masih di luar ngumpul sama saya sama Dadang. Duduk di situ di balkon. Si Rara dar gitu, kunci pintunya, dia di kamar. Nggak lama dari itu, 15 menitan lah, nangis mas ya mas. Si Rara nangis. Nangisnya tuh udah kayak nangis nggak nggak wajar lah, Histeris gitu. iya. Ya awalnya sih nangis kayak wah mungkin dia lagi kangen kali sama orang tuanya, merantau gitu kan, jauh dari orang tua, mungkin kangen gitu. Ternyata enggak, malah nangisnya nambah didiemin nih, tambah keras gitu, keras sampai barang-barang dia yang di dalam kosan tuh dilempar-lempar mas. Sampai kaca tuh kan, kaca kosan pecah mas, dilempar gelas sama dia. Dar gitu kan, gue kaget nih, 3 orang kan ya, langsung lari nyamperin ke si Rara gitu. Pertama nggak dibuka, emang dikunci dari dalam kan. Akhirnya nggak pikir panjang, dobrak mas pintunya mas, paksa lah. Udah nggak wajar lah ini mah nangisnya gitu kan. Didobrak, dia disentuh badannya mas, nggak mau. Sama si Selfie? Iya. Atau sama semua orang nggak mau? Nggak, sama si Selfie nggak mau. Sama semua orang nggak mau? Iya, nggak mau sama si Selfie. Sel, coba tenangin. Dia nggak mau. Minggir gitu. Sambil teriak-teriak, masih nangis ya mas. Aduh, ini mah ada apa lagi gitu kan ya. Tapi itu suaranya masih suara Rara? Suara Rara mas, cuma agak beda, ada agak keras gitu. Tapi itu masih suara dia? Suara dia cuman agak keras. Nah, itu habis itu kan ditenangin Selfie nih, nggak bisa. Ya udahlah nih, Dang, lu coba gitu, nenangin dia gitu. Nggak apa-apa lah, maksudnya. Demi keselamatan. Iya, demi keselamatan kan, biar dia tenang, nggak ngelemparin barang-barang kan, kaca aja udah pecah gitu kan. Ntar dimarahin ibu kos kan. Akhirnya si siapa Dadang coba megangin Selfie kan, nggak kenapa di situ mas. Setiap aku mau ngedeketin si Rara, dia itu tatapannya mas, tatapan kayak tatapan orang marah, tajam banget, natap ke mata saya mas. Itu natap, terus dia bilang jangan mendekat gitu. Lah kenapa kan? Itu ke Mas Rizky doang? Ke saya doang mas. Saya nggak tahu kenapa dia ke situ. Belum sadar lah saya kan juga, ini kenapa anak kayak gini kan. Tapi ke Dadang, ke si Selfie enggak, jangan mendekat gitu. Akhirnya
Saya duduk coba nenangin mas. Ya saya sedikit-sedikit ya bisalah. Pernah gitu belajar sama mbah-mbah saya gitu. Belajar tentang supranatural gitu. Pernah belajar gitu, pernah nyembuhin orang juga. Coba nenangin, tetap brutal mas. Dadang sama Selfie kan megangin tangannya nih, sampai ke mental. Siki logikanya, apa ya sekarang logikanya gini aja. 2 orang, yang satu laki, satu cewek. Mental mas. Itu udah di luar logika ya? Iya, 2 logika. Tenaga cewek seberapa sih, ya kan? Dia juga, alah, ya bukan ngesek ya. Anaknya cungkring mas. Kecil Ya anaknya kecil. Masa iya, apa ya? Sekuat itu. Iya, sekuat itu gitu. Dia masih dengan nadanya yang keras, aduh jangan mendekat gitu. Ya, aku coba pegang kakinya, terus udah, aku nyoba negosiasi sama yang ada di dirinya si Rara gitu. Negosiasi ini gimana gitu kan? Bilang di situ, tolong jangan ganggu anak ini gitu kan. Kalau bisa keluar. Dia bilang enggak mas. Berarti itu posisi udah kerasukan berarti itu? Udah kerasukan mas. Udah enggak ini banget sih. Udah enggak nalar lah. Iya. Parah banget udah. Terus gue bilang jangan ganggu anak ini. Kalau mau ganggu saya. Silakan keluar. Mau keluar sendiri apa saya paksa gitu. Terus dia respon enggak mau mas. Saya udah suka sama anak ini udah lama. Itu kayak udah ditarget gitu ya? Udah ditarget kayaknya. Jadi suka sama si Rara gitu. Emang Raranya kan posisi jaga di gudang. Nah, dan terkenalnya di gudang kan emang angker gitu. Berarti yang merasuki ini makhluk dari gudang? Dari gudang PT mas. Negosiasi nggak mau keluar. Akhirnya dipaksa keluar. Alhamdulillah bisa mas. Tenang. Dia kayak pingsan lah. Pingsan, lemas gitu. Udah nggak kejadian apa-apa lagi mas. Itu udah sembuh. Lah itu ketahuan nggak sosoknya ini apa? Yang merasuki Rara itu tadi? Sepenglihatan saya, kalau orang-orang yang nggak bisa lihat, ya itu kan paling nggak ngerti kan. Kalau penglihatan saya sosok sama mas. kuntilanak itu Iya. tadi. Nah itu waktu komunikasi juga nggak menjelaskan bahwa dirinya siapa itu Enggak mas. atau nggak ditanya malah? Ditanya cuman Nggak jawab. iya, saya suka anak ini udah lama. Berarti kan dari PT, ya kan? Nah itu si Rara di PT udah lama juga kerjanya? Baru 1 bulan. Oh masih 1 bulan. 1 bulan. Nah itu di kosnya ini angker atau enggak sih? Selama aku ngekos di situ belum ada mas, belum ada kejadian apa-apa. Cuman sehabisnya kejadiannya si Rara nih, teror dari kos-kosan mulai bermunculan mas. Nah jadi pemicunya berarti itu tadi ya? Iya, kemungkinan jadi pemicu utama nih. Awalnya ngekos di situ tentram, aman gitu. Kejadian si Rara jadi banyak nih yang bermunculan gitu. Yang pertama nih si Randy yang digangguin. Jadi ini kan apa ya, setiap gajian tuh 2 minggu sekali mas. Nah setiap malam minggu biasalah anak-anak muda gitu minum-minum gitu kan. Nah si perempuan itu di kamar terus nggak ikut gabung. Cuman saya, Randy, Dadang sama si Rijal minum-minum mas. Singkat cerita, minuman kan habis tuh, minum malam habis. Si Randy minta beli lagi mas, nambah lah yuk patungan lagi gitu. Yaudah yuk, masih kuat emang gitu. Padahal udah lah sempoyongan mas. Ya yaudahlah gue ladenin kan. Yaudah lo beli lagi itu yang kuat-kuat aja gitu kan. Nah kebeneran si Dadang itu kan gak banyakan minum mas. Dia mundur tuh, udah nggak ikut minum lagi. Cuman masih di situ di balkon, minumnya di balkon. Dadang nggak ikut lagi. Terus si Rijal akhirnya ayo ikut lagi, patungan beli lagi gitu. Randy yang berangkat mas. Randy berangkat, pas lagi dia mau berangkat
Jadi kan di atas nih turun. Pas di pintu masuk sama keluar, dia lihat sosok mas. Pocong. Randy lama banget nih gitu, si Rizal notice gitu kan. Ini anak katanya beli lagi, cuman kok lama banget gitu, nggak balik-balik, suara motornya aja nggak kedengeran tadi kan ya gitu kan. Cobalah gue cek gitu si Rizal. Pas Rizal lagi ngecek, sama mas, Masih ada itu. sosok itu masih ada. Dan lihat si Randy juga udah pingsan. Berarti langsung pingsan itu. Langsung ya, pingsan si itu mas. Saking ingin shock juga. Ya. Iya, shock juga kayaknya kelihat apa? Sosok Pocong. itu iya. Si Randy pingsan, si Rizal teriak mas. Astagfirullahaladzim gitu. Kenceng banget, kedengeran sampai atas kan. Lah, kenapa anak di bawah? Pas gue samperin mas, dua-duanya udah pingsan. Berarti teriak astagfirullah terus pingsan itu ya. Iya, astagfirullahaladzim gitu. Dia nge-freeze gitu katanya si Rizal tuh ceritanya gitu. Nge-freeze, dia nggak bisa apa-apa, mau lari nggak bisa, pingsan dia mas. Pingsan dua-duanya. Akhirnya gua coba ini kan minta bantuan ke anak perempuan. Tolonglah bangunin si Rizal. Lu ada minyak kayu putih nggak gitu? Gua minta gitu. Si Rizal sama Randy pingsan gitu kan. Si Dadang masih di atas itu mas. Dia masih mundur, cuman HP-an tiduran dia. Udah mau berat dia gitu. Akhirnya gua minta bantuan ke cewek. Ada ini minyak kayu putih nggak? Ada katanya. Ya udah. Sadar, bawa ke atas lagi mas. Bawa ke atas, terusan ditanyain, lu kenapa tadi, lihat apa gitu. Gue ngeliat pocong gitu, gue mau keluar, pocongnya itu ada di depan, jadi depan pintu nih, pintu masuk keluar gitu. Mau keluar itu ada sosok gitu. Lu kali, Ustaz, gue halu, enggak gue. Mabuk gitu ya. Ya, lu halu kali, kayaknya banyakan minum itu. Enggak, gue masih sadar serius itu. Gue jalan aja masih kuat, padahal udah sempoyongan mas. Enggak lah gitu. Terus Rizal nih, gue juga lihat tadi di situ gitu. Ya kemungkinan udah 2 orang kan ya mas yang lihat kan, nggak mungkin halu kan. Ya udah gitu. Makanya lu jangan banyak kayak gini kan gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya nggak jadi mas. Yang niatnya mau nambah lagi nggak jadi, di cancel. Untuk teguran mungkin ya. Iya. Kemungkinan. Terus kejadian selanjutnya di galon mas. Jadi gue lagi dudukan nih sama anak-anak, ngumpul di hari berikutnya, ngumpul di balkon biasa sore-sore, masih libur itu mas. Libur, gue lagi sama anak-anak. Jadi kan galon ditaruh di atas nih, jadi tangga. Di sini masih ada space lah, galon di pojok mas. Galon di pojok di situ. Tiba-tiba dubrak sendiri lagi, jatuh mas. Airnya berceceran kemana-mana gitu kan. Dan Ini anak-anak kalau isi air penuh atau gimana? tinggal setengah. Iya. Masih berat kan, nggak mungkin kan kalau ada angin wes gitu kan, nggak mungkin sampai roboh kan. Iya, nggak mungkin gitu kan. Kaget tuh, lah udahlah, beli lagi gampang ntar gitu. Anak-anak patungan lagi, ya udah itu galon. Yang selanjutnya ke ini mas, selfie. Kenapa ini? Si selfie biasa dia kan pulang kerja, beres-beres nih, mandi nih dia nih. Yang ngalamin berarti ada di kosan ada Rara, ada si Randy sama si Randy sama si ini Rizal. Oh, berarti ada 4 orang. Iya, ada 4 orang. Nah, di situ selfie lagi mandi nih, Mas. Ada yang ngetok-ngetok. Dari Kamar luar. mandinya luar lagi berarti. Enggak, kamar mandinya di dalam. Jadi kayak gini nih. Kamar mandi. Terus kosan cewek. Kosan saya ada pada depan itu. Cuman kamar mandinya di sini, sebelah tangga. Di situ ada yang ngetok, Mas. Cuman nggak ada suaranya. Biasanya kan kalau teman gitu, siapa di dalam gitu kan. Itu nggak ada, Mas. Cuma tok tok tok. Udah.
tok 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 sampai yang 2 kalinya nih. Selvi marah mas, siapa sih, orang gue juga baru masuk gitu, nggak sabaran amat, nggak ada suaranya mas. Yang ketiga kalinya tok tok tok, Selvi sampai keluar mas, siapa sih yang jahil gitu, ngomong ke anak-anak, siapa sih yang ganggu, yang jahil gitu, orang gue lagi mandi juga baru masuk gitu. Lu mah jahil-jahil banget lah. Anak-anak yang di balkon kan kaget mas, bingung kan, lah nggak ada yang ganggu, orang bersama-sama terus tadi di balkon gitu, nggak ada yang ke kamar mandi, nggak arah ke bawah juga nggak ada gitu kan. Kan kalau ke bawah lewatin kamar mandi kan, nggak ada mas anak yang ke bawah. Itu kenapa gitu kan ya. Akhirnya Selvi mandi lagi nih mas, mandi lagi. Singkat cerita, selesai mandi mas, dia buka pintu nih, ada sosok hitam mas, nabrak badannya si Selvi. Brak gitu. Kenceng. Iya kenceng, kayak angin, cuman kenceng mas, wus gitu, angin gede gitu. Yang dilihat Selvi apa ya, sosok hitam. Gak jelas berarti itu. Jelas, sosok hitam, jubah gitu katanya. Nabrak si Selvi, teriaklah dia. Terus dia cerita katanya, ini ada yang ganggu tadi, kirain lu pada gitu. Enggak lah, orang dari tadi kita di balkon gitu kan, nggak ada yang ganggu gitu. Pas dia Selvi lagi keluar, ya dimunculin sosok itu mas. Itu bisa jadi yang ngetuk-ngetuk juga berarti ya? Kemungkinan yang jahil lah gitu. Terus kejadian selanjutnya apa ya, suara Apa ya? dari tangga. Itu gue yang ngalamin mas. Jadi gue nih shift pagi nih, malamnya tidur nih, menerima tidur jam 1 jam 2. Itu kayak ada apa ya, suara tapak kaki di tangga. Naik tangga, iya. Turun tangga. Tak 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 tak. Tapi nggak selesai mas. Suaranya kayak di situ mulu. Iya, jalan di tempat. Iya, kayak jalan di tempat. Berisik banget itu mas. Cuman yang apa ya, yang gua sampai ngebangunin si Dadang nih, Dang bangun gitu. Lu denger nggak gitu? Siapa sih lagi yang itu mainin di tangga gitu? Mana adalah jam segini main tangga gabut amat gitu. Enggak, gua denger tadi suara ini apa ya, tapak, iya langkah kaki gitu, tak 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 tak, tapi nggak berhenti gitu. Ah ngaco lah gitu, lo aja sono yang nyamperin gitu. Dadang nyuruh gua mas. Nah gua ini mas nyamperin, nyoba ngecek lah gitu, ngecek sampai gua ke bawah nih, lewat tangga nggak ada apa-apa mas, nggak ada anak-anaknya lagi main gitu. Ngecek ke kosan yang lain-lain juga nggak ada, udah pada tidur semua kan, udah sepi gitu kan. Nggak mungkin lah ada anak malam-malam jam 2an gitu main di tangga. Itu jam gitu. 2 pagi? Iya mas, ada suara kayak gitu, dicek nggak ada. Akhirnya kan gua nggak bisa tidur lagi tuh mas. Kalau udah kebangun itu nggak bisa tidur lagi gitu. Ya udahlah, nyalain musik gitu sambil ngerokok gitu. Udah, itu paling kejadian yang dialami saya pas lagi di Tangerang. Nah itu kan tadi nggak bisa tidur lagi nih, setelahnya itu nggak ada gangguan lagi? Nggak ada mas. Nah ini kos-kosan ini ada riwayat angkernya atau enggak gitu? Misal ada kejadian kayak yang tadi di Cikarang itu kan ada semacam kayak dulunya ada yang cewek meninggal gitu. Nah ini di yang ini ada nggak? Nah kebetulan yang di kos-kosannya sekarang nih apa ya, deket sama ibu kosnya mas. Sama yang inilah yang nge-backing dia itu, ibu kosnya gitu. Bukan dia yang pemilik, cuma dia yang ngurusin gitu kan. Cerita-cerita gitu, anak perempuan. Bu kemarin saya digangguin kayak gini gitu. Pas pertama ya sama ibu kosnya nggak dibuka mas, nggak dibuka cerita gitu kan. Dulunya gimana gitu nggak ada. Emang gitu kan. Nah pas ibu kosnya biasa kan akhir bulan biasa nagih uang kosan gitu. Pas anak-anak lagi ngumpul itu mas, bu bentar lah mau bicara gitu. Saya ngomong, ini anak-anak sama sendiri banyak banget digangguin bu di sini bu gitu. Wah gangguin apa, bohong kali gitu. Enggak bu, seriusan gitu, yang diganggu hampir semua anak di sini bu gitu.
nggak ada yang nggak diganggu di sini, diganggu semua gitu. Gangguinnya apa aja gitu. Sambil senyum-senyum itu bosnya, Mas. Yang pertama nih kayak gini runtutan ceritanya gitu. Oh gitu jadinya. Terus apa ya, jelasin dong Bu, gimana lah, emang ada kejadian apa dulunya gitu, apa ada apa gitu. Dulu tuh di situ ada anak pacaran Mas, satu PT gitu, tuh PT pacaran yang apa ya, yang saya dapat ceritanya tuh ceweknya diputusin, terus apa ya, bunuh diri gitu. Depresi. Itu bunuh dirinya di kos-kosan. Di kosan itu berarti ya? Iya. Itu bunuh dirinya ketahuannya langsung atau sempat lama baru ketahuan? Langsung ketahuan bunuh diri. Cuman kejadian itu kan udah lama Mas, tahun 2000 berapa gitu. Jadi itu urban legend juga ya? Iya. Berarti mungkin pemicunya juga itu. Jadi termasuk tadi kejadian yang rarak kesurupan, akhirnya mungkin ngebangkitin setan-setan di situ bisa jadi ya. Kayak yang manggil gitu. Akhirnya mereka menunjukkan eksistensinya. Jadi pemiculah awal mula Rara ya banyak teror gitu sama anak-anak yang di kosan. Awal mulanya mah nggak ada apa-apa Mas. Sebelumnya aman-aman aja. Malah dari kejadian itu malah banyak teror. Itu mungkin pengalaman saya Mas yang ada di Tangerang. Ya. Terima kasih udah mau berbagi ceritanya ke Atmas Syam. Mungkin di lain waktu semoga diberi kesempatan ya untuk cerita lagi pengalaman horornya ini. Masih ada kan? Masih Mas, banyak. Oke, next time kita bisa bercerita lagi di sini. Dan buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman horor seperti Mas Rizky atau pengalaman mistis yang lainnya dan berkenan untuk meng-share, langsung saja kirim ke email kita, ada di deskripsi nanti, atau DM Instagram kita. Sebelumnya terima kasih Mas Rizky sudah bersedia menyempatkan waktu. Dan buat teman-teman di rumah, see you next time. Keep shine behind you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.